adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat saat pagi hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, biarlah Engkau yang menolong menyertai sepanjang sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian secara bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan yang terus kita puji. Nah, adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Masih tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan terus. Nah, kita menang dalam segala hal ketika kita bersama dengan
Tuhan Yesus, kita menang dalam peperangan, kita menang melawan musuh atau segala setan, semuanya ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita bersama-sama menyanyikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Sekarang kita duduk yang manis, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Yesus Sahabatku, Kau Mati Bagiku. Bersama
Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan Bu Kiarti dalam kelas sekolah minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas asuhan dan kelas Indria. Wah, pagi ini Bu Kiarti senang sekali kalau bisa menjumpai adik-adik semuanya. Dan Bu Kiarti berdoa supaya adik-adik semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tentunya diberkati Tuhan senantiasa. Pagi ini sebelum kita bersama-sama mengikuti sekolah minggu, yuk kita bersama-sama berolahraga sedikit ya, menggerakkan badan kita supaya kita tetap sehat, dan tentunya pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita dapat berkonsentrasi dengan baik dan kita bisa mendengar firman Tuhan hari ini dengan baik pula. Siap? Yuk coba semuanya tangannya ke depan. Ya, tangan taruh ke depan. Ya, seperti ini. Lalu sesudah itu angkat tangannya perlahan-lahan, angkat terus sampai ke atas. Ya, buka tangannya merentang. Lalu ke depan kembali. Pertemukan telapak tangan kita. Kemudian tepukkan sekali, 2 kali, 3 kali, sekali lagi, 2 kali, 3 kali. Ya, lakukan berulang-ulang sampai tangan kita menjadi saraf-sarafnya berolahraga ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, sudah? Tangannya terasa panas sekarang. Nah, kalau tangan kita sudah terasa panas, kita mau beralih ke kaki kita, ya. Semuanya ngikuti gerakan Bu Kiarti, berhitung 1 sampai 8 dan kita berjalan kaki di tempat, ya. Siap semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian semua bisa mengulangi gerakan ini sampai 4 kali supaya kaki kita menjadi lemas, kaki kita berolahraga, pemanasan, sehingga kita bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan sehat. Nah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sekarang semuanya boleh duduk kembali. Kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan secara online untuk mengikuti sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar cerita hari ini dengan baik dan kami dapat mengertinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang semuanya coba perhatikan, kalau minggu lalu anak-anak sudah mendengar cerita sekolah minggu tentang apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Wah, hebat sekali. Kalian semua minggu yang lalu sudah mengikuti sekolah minggu dan Bu Kiarti sudah lihat ada yang mengirimkan ayat hafalannya, ada yang mengirim foto hasil prakaryanya, ada yang mengirim foto pada waktu sedang sekolah minggu. Pasti kalian semua sudah mengikuti sekolah minggu. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang siapa? Ya, tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang mati, disalibkan, karena disalibkan lalu dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan setelah dia bangkit dia menjumpai murid-muridnya, mulai dari para wanita yang pagi itu pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak menemui mayat Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya yang sedang berjalan dalam perjalanan ke Emmaus
ada 2 orang ya, Kleopas dan kawannya. Dan juga Tuhan Yesus menjumpai semua muridnya. Menjumpai waktu mereka berada di tepi pantai juga sedang menjala ikan. Menjumpai juga mereka ketika sedang berkumpul di sebuah rumah. Dan Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dia hidup, dan dia menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Pada hari ini kita mau belajar dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 ya sampai dengan ayat yang ke-53. Nah, di situ diceritakan bahwa setelah itu Yesus membawa murid-muridnya pergi ke sebuah tempat yang bernama Betania. Dan ketika sudah sampai di tempat itu, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan setelah Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, maka secara perlahan-lahan Tuhan Yesus tubuhnya terangkat ke surga. Dan ketika dia terangkat ke surga itu disaksikan oleh banyak orang. Tuhan Yesus naik ke surga terus dan dia menyediakan tempat bagi kita, bagi saya dan juga buat kamu yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi hidup kita. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat buat kamu dan juga buat saya, sehingga kamu dan saya nantinya kita akan bersama-sama hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Wah, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa atau tidak akan mati untuk selama-lamanya, tetapi kita akan hidup untuk selama-lamanya karena Tuhan Yesus sudah hidup dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Mari anak-anak yang dikasih Tuhan, kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, kita sayang sama Tuhan Yesus, berbakti, beribadah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nah, ayat hafalan kita minggu ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada setiap kita. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kita sudah mendengar ayat hafalan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, mengajar kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang menjadi juru selamat bagi kami semua, sehingga setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami akan diselamatkan dan kami akan hidup bersama-sama selama-lamanya dengan Tuhan Yesus di surga kelak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat mengerjakan pekerjaan prakaryanya hari ini. Bisa dibantu Papa Mama. Sudah selesai, jangan lupa difoto dan fotonya dikirimkan di dalam grup, atau kamu boleh atau Papa Mama boleh bantu untuk bisa kirim video atau kirim foto hasil karya kalian ke Instagram ya. Nah, kita akan bertemu pada minggu-minggu yang akan datang.
Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa selalu setia ikut sekolah minggu setiap hari Minggu jam 7.30, atau kalian bisa atur waktu kalian sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kisah Para Rasul 16:31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16:31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 30a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi
sebagai Raja. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yeay, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya hafalan dan jangan lupa membuat prakarya ya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Halo adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.